Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan yang tadi ya, bahwa dunia adalah penjara dan neraka bagi orang beriman yang masih dalam penjara. Nah, kau tadi terpenjara ya, harusnya kau keluar dari penjaramu. Yang bisa masuk ke akal, yang bisa masuk ke roh berarti harus ada di alam akal, betul nggak? Karena roh itu di atasnya akal. Berlaku nggak bagi nafsu? Tidak, nafsu naik dimensi jadi baru masuk ke alam akal, betul nggak? Kalau akal naik dimensi masuk ke alam roh, betul nggak? Makanya ada manusiawi turun jadi hewani, turun jadi nabati, bendawi. Nabati harus naik ke alam nafsu, nafsu harus naik ke alam akal, akal harus baru bisa masuk ke alam roh, betul nggak? Maka siapa yang mendapatkan perintah ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena jin dan manusia di atasnya adalah alam roh. Alam jin dan manusia ada akalnya. Nah, kalau hewan masih nafsu, naik dimensi ke alam akal. Nah, inilah kenapa rohmu harus terbebas dari akal dan panca inderamu ini loh. Nah, dengan begini kau baru bisa terbang ke langit atau mengalami mi'raj. Dan ya, lapisan langit akhiratmu itu ada 7 lapis ya. Seperti itu nanti, tapi nanti akan kami jelaskan di lain waktu ya. Ini bukan teori, bukan. Kalau teori saya pakai kerpean, pakai dalil. Ini dari by pengalaman ya. Jadi misalnya kalau menerangkan begini, betapa yakinnya gini berarti bukan ahli teori. Kalau saya ahli teori salah ngucap udah penjara. Kalau pengalaman, wah, biarpun maki-maki orang tetap nggak bisa dibantah. Karena detailnya bisa menjelaskan itu loh ya. Nah, contohnya ya. Ketika kau tertidur, kan begini. Kau terjebak di alam bawah sadar, betul nggak? Sementara temanmu yang lain tersadar, tahu nggak kali dia tidur? Tahu, ngorok-ngorok, betul nggak? Tapi yang ngorok, yang nggak pakai akal, yang akalnya telah lumpuh, mati ya saat dia tidur, di alam tidurnya punya mimpi gak? Punya. Nah, mimpi itu penjara lagi, betul ya? Bagaimana dia bisa keluar dari penjara mimpi? Ya banguno, itu tak betul ya? Sederhana kan? Seperti itulah kau di dunia. Ini cuma mimpi, goblok ya. Tapi yang bangunkan dirimu itu bukan orang lain ya. Kecuali kau saat tidur, kau bisa dibangunkan oleh istrimu. Papi Kora, bangun yuk. Nah, sudah waktunya sarapan. Iya, Mami makan apa? Itu ayam goreng sama ikan bakar. Itu, ya enggak? Nah, kalau kau dari alam bawah sadar dibangunkan orang lain. Tapi kalau kau dari alam sadar, karena akal ya, untuk bisa naik ke alam di atas sadar atau ultra sadar atau alam roh, itu memakai teknik. Nah sekarang pertanyaannya, yang bisa bangun akalnya apa rohnya? Rohnya, karena apa? Akalmu tetap terpenjara. Oh, penjara itu akalmu kok. Sama seperti setan adalah musuhmu yang paling nyata. Aku akan memusuhi setan. Ya setan ya. Sambil berkawan sama setan, itu goblok namanya, betul gak? Ya enggak loh. Aku musuh setan, tapi kita akan berkawan ya setan. Bodoh aja. Kalau kau mau keluar dari penjara akalmu, berarti kau harus jangan pakai akal. Jelas gak? Ini di sini di audiens saya kebetulan ada praktisi-praktisi ilmiah, ada dokter, ada 2 ini ya. Dan itu dia praktisi spiritual, dukun dia, ya kan? Rambut panjang dia. Cuman dia dulu mau daftar ke spesialis dukun telekinetik, tapi dia jatuhnya di dukun beranak, Pak. Dia pokoknya jadi pakar yang wow, ternyata dia salah kelas dia. Maksudnya ke jurusan dukun beranak dia. Bang Gondrong, tepuk tangan. Nah. Jadi begitu ya. Burung pun demikian ya. Dia nggak mungkin bisa terbang ke langit ya kalau belum baru pak. Ya enggak? Nah. Dan kemampuanmu gak bisa keluar dari penjaramu ini. Baca Ar-Rahman 33. Tidak satu pun jin dan manusia
bisa melewati batas langit dan bumi. Ini loh batas langit dan bumi, betul nggak? Yaitu agar bisa masuk akhirat, kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Makanya kau cari pembawa silah atau rasul min anfusikum di dunia ini blok-blok. Itulah jalan keluarmu. Jangan kau cari di sini, kamu keluar aja belum bisa, betul nggak? Nah, inilah praktek meditasi spiritual atau semedi atau kebatinan atau kerohanian atau tauhid yang abal-abal itu mengiranya bisa keluar dengan hening, suwung, kong, lewang, lewung, kosong, itu songong namanya. Karena apa? Kau meditasi dengan apa? Dengan akalku. Aku sugesti Pak. Oh gendeng kon. Gimana kau bisa keluar dari akal jika kau memakai akal? Betul gak? Ujungnya kau mentok di sini. Di ujung di batas ini tak loh. Nah, ternyata di situ tak hening. Tapi ya gitu. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Allah. Loh podo ae. Betul gak? Ya gak? Jadi kalau kau sadatnya di tempat lain, karena nggak ketemu saluran gelombang mutlak ini loh, ya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah dong. Karena apa? Kau terhenti, hilang di situ. Nah, coba rumahmu kau kosongkan, kira-kira 3 bulan, apa yang masuk? Pencuri, tikus, ya gak? Sampah, kotoran, ya gak? Kecoa, ya gak loh? Tapi kalau kau di sekolah ini tidak ada Tuhan, karena apa? Yang kau sembah, yang kau cinta itu dihabisin itu. Ini ibarat kau ada ya, ini kan 0 ya. Ini Allah ya, dia kalau kau ada jaraknya tak terhingga. Begitu kau mengecil ini, lihat telunjuk saya. Ini mengecil, dia mendekat itu. Begitu kau 0, sudah hadir dalam dirimu. Itu loh prinsipnya. Mau nggak mau harus 0 dan di saluran gelombang mutlak. Maka begitu kau 0, mutlaknya sudah hadir dalam dirimu. Kau telah sampai itu. Nah itu dia. Tapi nggak segampang itu prakteknya guys. Kau akan lewati 7 lapis langit. Harus bisa kuantum melewati batas kesadaranmu. Nah, yang seperti dunia ini nggak cuma di sini aja loh ya. Nah, bagi orang awam, mulainya akhirat adalah kubur, betul ya? Kubur nggak terjangkau oleh akal. Tapi kata Nabi, begitu kau mati, kau masuk akhirat, kan kubur toh? Kau akan ketemu kenyataan, gak pening kau. Kenyataan berarti sama gak dengan seperti ini? Sama. Akalmu jalan, panca indera fungsi, kelenger kamu. Berarti kubur berupa apa? Kenyataan. Dan di situ ada siksa kubur. Siksa kubur kenyataan apa? Gelombang. Kenyataan blok-blok. Makanya saya bilang, orang beriman itu akan terpenjara di dunianya. Maka harus keluar dari penjara itu. Akan sama persis dengan ini, jalanmu apa? Ya sama, keluarlah dari penjaramu. Apa penjaramu? Akalmu dan panca inderamu. Sama seperti tudung ini juga ya, nanti akan ada ketemu lagi ini, lebih tinggi lagi. Nah seperti ginilah, bebas ini ya, seret keluar ya, dari 100% akalmu, ketemu ini lagi nanti, tapi ini kubur. Akal ada nggak saya tanya? Ada, namanya kenyataan. Panca indera ada nggak? Ada, tapi rasanya seperti dunia lagi. Disitulah makanya orang tasawuf mengalami takholli, tahalli, dan tajalli. Takholli dibersihkan. Nah dibersihkan di alam nyata gak itu? Ya nyata. Kalau kau dulu nipu, kau akan ditipu. Kalau dulu harta bukan dari Allah ya. Walaupun kau, aku ini dari harta yang halal Pak. Gitu. Tapi siapa menjamin itu dari Allah? Cara yang halal saja, tapi kau nafsu. Setan apa bukan itu? Setan. Ngeri itu ya. Makanya dijamin 100% kau di sini akan menderita. Dan betul gak ujiannya? Di dalam Quran disampaikan. Diuji dari hartamu. Ya enggak? Rumahmu. Ya enggak? Kendaraan-kendaraan yang kau pakai. Semua itu akan menguji. Habis kau. Nah, karena apa tujuannya apa? Ibarat kau dibersihkan, kata Nabi Tazkiyatun Nafs. Segala sesuatu ada obat pembersihnya. Dan obat pembersih kalbumu adalah zikrullah. Sekarang saya tanya. Zikir itu ya, ini diisi lagi atau dihilangkan?
Ayo, zikir ini kamu diisi atau kau dihilangkan isinya? Dihilangkan isinya, bro. Isinya apa selama ini? Harapanmu ingin kaya, takutmu akan melarat, ya gak? Angan-anganmu, pikiranmu dan sebagainya, itu yang akan dihilangkan. Dan karena kau ada di 100% konkret, maka ini dihilangkan, diganti dengan nur. Tapi kalau dibersihkan sakit gak? Ya sakit dong. Kalau kain dicuci, nah saya tanya ya, kain dicuci ya, kotor ya dicuci. Nah ini ada ibu-ibu, direndam air campurin susu, kemudian dikucek-kucek, kotornya keluar gak? Nah, dulu dosamu kan gak kelihatan, betul gak? Ya enggak? Nah begitu masuk tarikat, Bang, hidupku kok begini Bang sekarang. Ya enggak? Aku menderita, cari duit cuan susah Bang. Ya enggak? Dulu kayak gampang sekali cari cuan, sekarang susah. Ayo. Dulu saya itu apa-apa gampang, sekarang kok saya ini kok aduh apa-apa susah, setengah mati. Nah sebetulnya yang kau hadapi adalah kotoranmu yang keluar dari dirimu itu. Wujud gak ini? Wujud. Maka kalau kau cuci kain kotor misalkan ada warna coklat, gitu, kalau dia kelunturan warna biru ya, keluar warna birunya keluar, betul gak? Nah itu menjadi apa? Karmamu. Maka di sekolah ini lewat neraka gak? Neraka. Selama kau masih terpenjara oleh baik buruk, kau akan merasakan neraka, betul gak? Kapan kau akan terbebas dari neraka? Kalau sudah gak ada akalmu dan gak ada panca indera, tapi diganti dengan rohmu yang tercerahkan oleh bimbingan nurnya Allah. Jelas? Jelas ini? Nah, kira-kira duluan mana? Akalnya dulu apa dunianya? Saya tanya. Duluan akal, ya kan? Makanya waktu tidur ya, istrimu ada gak? Hilang, betul gak? Pekerjaanmu ada gak? Hilang. Tapi begitu sadar pertama kali kan yang sadar dirimu. Kemudian istrimu ada gak? Ada. Anakmu ada gak? Ada. Karmamu lanjut gak? Lanjut ya. Jelas ya. Jadi yang kau hadapi sekarang itu adalah karmamu sendiri ya. Dosamu sendiri. Jangan protes. Terus aku kudu piye? Jelas ya. Nah, nanti akan demikian ya. Karma itu ada di kubur. Naik pun ada lagi, kenyataan lagi. Tapi terjadinya siksa itu ada di lapisan-lapisan langit tertentu ya. Nah, kalau kau sudah dibersihkan, makanya sering saya sampaikan ya. Ini by pengalaman ya, saya nggak ahli kitab ya. Ada 3 lapis kau akan dibersihkan. 1, saat kau berzikir. Sakit Bang. Iya gak? Waktu ya dikerjakan amal di rumah masing-masing itu. Yang nggak boleh diceritakan pada orang lain ya. Kedua, saat kau suluk. Kan nggak boleh ngomong. Ya gak? Ayo. Dan yang ketiga adalah di dunia nyatamu. Nah, kalau sudah 3 lapis itu sudah selesai. Tapi belum tentu berhasil kalian. Nah itu masalahnya. Orangnya dihisap, tapi dia tidak menerima, dia berontak, bahkan memilih keluar dari jalan ini. Gagal dong. Kan kata Nabi demikian ya. Banyak orang lewat Siratal Mustaqim. Saya tanya, sudah lewat gak Siratal Mustaqim? Sudah ketemu? Sudah, bukan orang asing. Yaitu orang-orang yang ketemu tarekat ini juga, betul gak? Saya ulangi lagi ya. Nabi sampaikan orang banyak lewat Siratal Mustaqim tapi banyak yang jatuh, betul gak? Dan kiasnya rambut dibelah 7. Ada ini. Sudah ketemu Siratal Mustaqim? Sudah. Sudah lewat? Sudah. Tapi aduh jatuh. Ada lagi. Ya gak? Ada lagi ini. Ya gak? Jelas ya? Karena apa? Sederhana. Kau keluar dari ordinat ini saja, tuh gak? Harusnya apa? Kau menderita tahan saja.
Pokoknya aku bertahan di sini saja. Walaupun aku pelan-pelan merangkak, nggak apa-apa, yang penting jangan keluar, betul nggak? Sakit Tuhan, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah keluar dari sekolah ini, betul ya? Dibakar, ya. Coba ya bayangan ya, rambut dibelah 7, kira-kira ada orang bisa lewat rambut nggak? Rambut aja nggak mungkin, apalagi dibelah 7, betul nggak? Berarti jembatan ini bisa dilalui manusia nggak? Nggak mungkin kecuali kau ditolong oleh gurumu. Tepuk tangan. Nah, betul nggak kata Nabi, menjaga iman itu seperti memegang bara. Enak apa gak enak? Nggak enak ya. Nah, kenapa sekarang banyak orang nggak mau sekolah ini? Padahal ini jalannya. Karena apa? Terhipnosis dengan gambaran enak dari ulama kayak Ustadz goblok-goblok itu. Yang cerita, di duniamu agar kau lancar rezekimu, amalkan ini 70 kali, amin. Udah amalkan, oh kaya. Kalau kau sakit supaya urusanmu begini, amalkan ini. Oh, lancar. Nanti kau masuk surga dan tidak lewat hisab neraka. Oh, harapan yang enak-enak semua. Nah, biasa lewat neraka. Nerakanya Nabi di mana? Di dunia kan? Betul enggak? Nabi di dunia enak apa gak enak? Saya tanya. Oh, picek matamu. Kalau kau kira Nabi Muhammad gak lewat neraka, betul gak? Kau kira Nabi sepanjang hidupnya enak-enak di kursi santai, kemudian dipijitin orang, kemudian dikasih makan orang, betul gak? Beliau difitnah, dilempar, diperangi, diusir, dianggap orang gila, diludahin. Ya bukan loh? Itu neraka bukan? Neraka bagi orang beriman adalah di dunianya. Dan betul nggak ada ayatnya? Mereka merasakan neraka dalam beberapa hari saja. Hari itu bukan hari Senin Kemis, Pak Kora. Ada hari di mana dia di dunia dan ada hari di mana dia di alam kubur. Itu beberapa hari saja. Makanya tadi betul nggak saya sampaikan ya. Ada beberapa yang kau akan alami hisabmu. Setelah itu sudah nggak ada hisab. Nah, kapan kau bisa masuk surga? Ya ketika melewati hisab. Gitu aja. Bisa nggak ada manusia tanpa lewat neraka? Ya nggak ada. Masuk surga tanpa lewat neraka? Nggak ada. Nabi Muhammad aja lewat neraka. Cuman orang kan mengiranya Nabi Muhammad gak lewat neraka ya toh? Karena cocoknya nggak mau. Nah di dunia ini Nabi enak apa gak enak? Nabi lewati proses yang gak enak. Orangnya nggak ada yang mau yang nggak ada yang mau yang ini, yang gak enak nggak ada yang mau. Ya gak? Ada yang nggak siap menderita? Nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan saya masuk surga dalam keadaan tenang, diridhoi, kaya dan meninggalkan warisan yang banyak buat anak-anak saya. Saya itu happy ya Allah, mudah-mudahan. Ya kan? Picek matamu. Jelas ya? Nah nanti ya, kau terbebas dari penjara pertama, nanti ada lagi, keluar lagi, ada lagi, terus itu. Tapi makin ke atas pengaruh positif negatifnya makin rendah. Nah, kenapa dalam cerita Nabi Muhammad Mi'raj pun tetap dikejar ifrit? Ya enggak? Padahal Mi'raj itu di alam kerohanian apa alam jasmani? Saya tanya. Di alam roh apa di alam akal? Harusnya di sini roh semua kan? Tapi kenapa masih ditembus oleh ifrit? Betul enggak? Karena di lapis langit yang terbebas dari penjara akalmu, ketemu alam lagi, kenyataan lagi. Nah, kenyataan kan ada baik buruk lagi, bebas lagi, ketemu lagi. Tapi ini hanya pelaku yang ngerti. Karena apa? Ini ya prinsip ya. Awalnya kan sering saya bilang adalah hanyalah Allah dan nurnya. Nurnya dari ujung ke ujung itu nur ya. Nah, sampai sini ada nur yang mewujud menjadi manusia, nur yang menjadi binatang, tanaman, benda. Makanya ada manusiawi, hewani, nabati, bendawi. Di samping ini banyak lagi yang alam setengah-setengah. Ada jin, ada siluman, ada mambang, ada peri, ada dewa-dewa, ada macam-macam. Manusia pun terbagi macam-macam model, hewan pun terbagi macam-macam hewan, tanaman bermacam-macam, benda pun bermacam-macam. Makanya ada kutukan menjadi kayu, besi, dan batu. Ada enggak Qur'annya? Hewan pun demikian, kera, anjing, dan babi. Ada enggak ayatnya? Cuman kalau disebut semua ya Quran jadi kebun binatang. Nah, cukuplah untuk kalian berakal ya. Nah
Ini nur semua itu, gelombang itu. Hanya saja ketika roh itu diturunkan ke dunia, dihembuskan itu, kemudian manusia itu kemudian memakai wadah jasmani untuk wadahnya roh. Dan ada supaya sinergi bisa masuk ke alam dunia, ada akalnya. Akal itu gelombang sadar ya, pembaca gelombang sadar di bawah roh. Maka roh itu alam untuk akhirat, akal untuk dunia. Antara 0 sampai 100 itu saja akal. Di bawah ini ada lagi alam, di atasnya ada lagi alam. Nah, ketika gelombang terbaca oleh pembaca gelombang, maka menjadi virtual kenyataan. Padahal itu cuma mimpi. Sama seperti, pernah nggak lihat wujudnya gelombang sinyal HP? Wujudnya apa kayak kira-kira? Kemerah-merahan atau apa? Seperti pelangi, ada nggak wujudnya? Nggak ada. Tapi ketika ditangkap oleh alat membaca gelombang, HP misalkan ya, dan ada paket datanya, sudah beli paket datanya, di sana di login ya, untuk bisa membaca sinyal, makanya bisa memakai data toh. Siapa yang bisa pakai data sinyalnya Telkomsel? Adalah yang sudah login pembaca sinyal lewat kuota data, ya enggak? Kau beli data enggak? Beli data. Setelah itu bisa kau pakai telepon. Nah, gelombang tadi menjadi virtual. Hello, ya, ini Mr. TM, ya. Tapi Mr. TM enggak butuh murid. Ya, kalau ada orang ikut sekolah ini, enggak usah, tolak aja. Ya, Mr. TM enggak butuh murid, enggak nyari orang, enggak tebar pesona. Iya. Iya, sekarang naik 2 juta. Mulai hari ini orang bayar 2 juta ya. Kasih tahu Bang Samsu ya. Karena kita nggak butuh murid supaya apa? Supaya nggak banyak orang bayat. Ya. Nanti pun kita naikkan lagi ya. Supaya apa? Nggak banyak orang selamat ya. Lu kok gitu ya? Iya, suka-sukanya Mr. TM ya. Oke, waalaikumsalam. Loh, selesai. Bisa nggak jadikan telepon? Bisa. Video call bisa nggak? Nah, awalnya berupa apa? Gelombang tak toh? Bisa terbaca oleh panca inderamu. Enggak toh? Betul enggak? Demikian juga gelombang radio, gelombang televisi. Tetapi jika bisa ditangkap dan diorek oleh alat membaca gelombang, maka wujud virtual. Jelas? Ini makanya hanyalah alam fata morgana. Oh, banyak orang mabuk di sini. Makin mabuk makin sulit keluar. Jelas? Harusnya kau naik, ini loh kau ya, dari segini ya, keluar seret, ketemu alam lagi, keluar lagi seret, terus itu. Kok malah enak ya di sini ya, di dunia. Oh, goblok kamu. Ngocongok, betul gak? Ya gak? Oh, gendeng kamu, betul gak? Sudah Islam palsu, katanya bersaksi, cuma nyocok saksi, ya kan? Ayo, silakan ya diuji ya. Datangkan ahli, datangkan uji materi, barang bukti semua ya. Ayo kita rame-rame membedah. Bersaksi seperti apa sih? Nah, contoh ya. Ini barang ya. Oh ya. Setelah melihat, Pak Umar, saya bersaksi Pak Umar, yang saya pegang ini adalah bel. Bentuknya nggak terlalu besar, setengah lingkaran. Nah, bahannya stainless Pak Umar, bunyinya ting gitu ya. Nah, ada orang gini, saya bersaksi ini adalah bel. Kalau yang dilihat, goblok gak itu? Gendeng ODGJ, betul gak? Lebih sopan dikit dong. Ya gak? Aku bersaksi ini adalah bel. Goblok gak itu? Nah, bersaksi boleh gak ngomong? Boleh. Boleh juga gak kalau gak ngomong? Ya boleh, gitu aja boleh tak? Nah, syahadat boleh gak diem? Syahadat itu waktu bayar masuk tarekat, diem apa ngomong? Diem toh, gak diajari ngomong toh. Aku bersaksi bahwa Allah yang aku lihat, aku saksikan adalah beliau. Kan enggak toh? Kamu juga ditunjukkan, beliau adalah gurunya, ya gak? Dan beliau adalah utusan Allah dan Rasul, betul gak? Khalifah Allah dan Rasul, betul gak? Kalimatnya jelas? Tapi perlu kau ngomong gak? Enggak.
Ya penting kau saksikan, betul nggak? Bersaksi omongan itu perlu nggak? Boleh juga, tapi nggak perlu, nggak wajib ya, betul ya? Nah, ketika ditanya, apa yang kau saksikan? Ini, jelas lah. Aku bersaksi bel ini. Apa yang kau saksikan? Ini. Bisa ditunjuk? Ini. Nah, itu. Kemudian diumpetin ya. Setelah kau bersaksi, apa yang kau ingat? Ya tadi yang kau lihat. Gampang? Terus, apa yang kau lihat tadi? Lonceng. Nah sekarang ditanya, apanya lonceng yang kau ingat? Bentuknya? Warnanya? Jelas ya? Jelas. Lah kalau kau nggak bersaksi, kemudian kau disuruh mengingat Allah dalam sholat. Allahu Akbar. Ingat apa? Utang, kunci, ya gak lo? Terus ditanya sama orang, kau nyembah siapa? Allah. Ingat siapa dalam sholat? Allah. Nah sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Langsung UDGJ lagi, gendeng lagi. Umat Islam sekarang banyak gendeng loh. Siapa yang bilang gitu? Mr. Sam. Kalau saya salah, ya tangkap dong. Ya kan? Banyak orang cerita mengingat, tapi saat ditanya, apa yang kau ingat? Kok marah? Kan harusnya ditanya ada jawabannya. Kalau kau sudah ketemu ini ya, kau saksikan, kau lihat, kau saksikan, kemudian bisa ingat gak? Ya bisa dong. Yang kau ingat apanya? Ya yang telah aku saksikan tadi. Wujudnya dong. Yang aku saksikan masa dengan pendengaranku, betul gak? Masa aku ingat bunyi apa kentutnya? Ya enggak lah ya. Kalau dia mempunyai sifat wujud, berarti bukan kau saksikan dengan pendengaran, betul gak? Bukan bunyinya, bukan rasanya toh. Tapi wujudnya dulu yang kau ingat, betul gak? Maka cocok gak? Ini wajah itu kok wajihiyah. Lah ya wajihiyah Allah yang berwajah itu yang mana? Allah di akhirat atau Allah di dunia? Nah Allah di dunia itu Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala apa utusannya? Karena yang di dunia siapa? Allahnya apa utusannya? Loh, jelas toh? Kok repot amat Pak Gora itu gak? Perkara gampang aja. Tapi menjadi robot bulat ya kalau mereka nggak pernah bersaksi itu gak? Allah itu ada karena dia maha ada. Begini. Oh picek matamu itu ya. Loh kalau saya salah secara teori uji materi dong, betul gak? Dibikinlah forum ilmiah, ayo disut rame-rame. Ada umat Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam, ateis, ilmuwan, pakar matematika, pakar fisika, pakar apa saja. Kita diskusi, itu yang aku harapkan, teman nggak ada yang nongol ini. Ada dalilnya jelas jadinya, kita sama-sama cari Tuhan kok. Walaupun mereka goblok-goblok gitu, tapi kan saya kan nggak bilang mereka goblok, ya toh? Tapi mereka itu goblok. Ya enggak? Mereka itu nggak goblok Pak Kora dan nggak boleh bilang goblok ke mereka. Tapi saya bilang goblok. Jelas-jelas bersaksi kok mengucapkan, betul nggak? Nah, duluan mana? Mengingat dulu atau berinteraksi dengan 5 panca inderamu? Satu atau yang lain? Ayo. Ayo, bersaksi dulu dengan 5 panca inderamu. Nah, duluan mana? Interaksi dengan panca inderamu atau mengingatnya? Interaksi dulu. Nah, interaksimu itu kapan dengan Allah itu dan di mana? Wong kamu di dunia. Maka interaksimu dengan Allah di arsy apa Allah di dunia? Wong kamu di dunia. Ayo. Ya yang di dunia. Jelas? Maka betul gak kalimat Nabi? Tidak akan ketemukan Allah di akhirat sebelum ketemukan Allah yang di dunia. Karena kau di mana? Di dunia atau di akhirat sekarang? Nah, kau cari Allah itu, nah, ketika kau di sini, nah, contohnya ya, kau di dunia, kau di penjara ini, kau cari Allah di sini apa Allah di dalam? Ya di dalam, blok-blok, betul nggak? Jelas? Oh, kamu keluar dari sini aja nggak bisa kok mau cari yang di luar. Ya, burung dalam sangkar, cari makan di dalam sangkarnya apa di luar sangkar? Ya dalam sangkarnya dong, blok-blok, betul nggak? Kalau kau bisa terbebas, barulah kau cari makan di luar sangkar, betul enggak?
Kalau kau di dalam sangkar dikasih makan, tapi angan-anganmu, aku tak mencari makanan di luar sana, tapi nggak pernah bisa keluar. Jadi stres kamu, makanya kamu jadi gendeng, betul nggak? Allah di arsy nggak? Ya. Tapi di sini ada utusannya nggak? Ada. Maka kau cari Allah lewat yang di sana apa di sini? Yang di sini, perintahnya juga begitu. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Nyebut nabi toh? Nabi manusia bukan? Manusia. Kenapa kau cari angan-anganmu? Gak keluar dari penjara tapi angan-anganmu yang khayalan yang waduh aku naik ke langit aku ini. Wah, khayalan tok. Jadi rata-rata ulama Kiai Ustadz Gus Buya sekarang itu khayalannya tinggi-tinggi sekali ya. Tapi gak ilmiah ya. Sahadat gak ada yang ngerti. Memang saya dimusuhi banyak orang ya, wajib, saya pun tahu ya. Kalau saya gak dimusuhi banyak orang gak sah. Jadi di mana-mana ya wajib memusuhi taklim ma'rifat ya. Tepuk tangan. Karena kau juga merasa benar. Tepuk tangan. Nah, jadi nggak usah ikut-ikut ngaji di taklim ma'rifat. Amin. Tepuk tangan. Karena ngaji di taklim ma'rifat bayar. Sekarang dinaikkan jadi 2 juta. Tepuk tangan. Ini sekarang ya. Besok-besok naik lagi bisa jadi 5 juta, 10 juta. Bodoh amat. Tepuk tangan. Ya. Ya, sekarang di mana-mana ya. Sekarang dakwah antar kita aja ya, kita nggak keluar ya. Ini kita manfaatkan YouTube, Facebook untuk internal kita ya, dakwah kita ya. Kalau mereka ikut nonton ya, salam ikut nonton, betul nggak? Ya, salamu nonton, wong ini bukan untuk kalian, betul nggak? Oke, Bang Gondrong, Kiai Rusdi, Kiai Medi, Habib Samsul, wah Habib dia, brengsek dia, Habib bajingan itu ya. Dulu Habib dia, sekarang dia insaf tobat belajar di sini. Habib, insyaallah. Nah itu dia. Nah ini ada dokter ini mau tersesat dia ya. Tapi lain waktu ya. Siap tersesat dokter? Siap? Siap. Nah, siap dia. Coba ya. Kalau kau lewati Shiratal Mustaqim, gambarannya apa? Kanan kiri itu apa yo? Neraka toh, betul nggak? Betul? Kira-kira kau mampu jika matamu masih melihat? Bisa lewat, kira-kira mampu? Ibaratnya kau gini ya, ini kias ini kan Allah Ta'ala, kau melewati jembatan ini, mulai jembatan melewati kubur, barzah, dan sebagainya ya. Kau lewat ini, dan ketika kau terjatuh akan jatuh ke neraka ya. Yang lewat ini barzah dan sebagainya. Kira-kira ya, kau mampu gak lewat jembatan yang terbuat dari rambut di belah 7 kias ya, dan kanan kirinya adalah neraka, dengan mata terbuka, kira-kira bisa nggak? Bisa. Itulah kenapa kau nggak usah pakai panca inderamu, jelas? Kalau kau pakai akalmu, maka kau ketakutan nggak dengan gambaran neraka? Maka itulah kenapa kau jangan pakai akalmu. Maka kau ikuti saja perintah gurumu, maju, ayo nak, sini nak. Lompat sedikit, oleng ke kanan sedikit, merunduk jalan 3 meter, naik lagi, lari sedikit. Nah itu bimbingan gurumu itu. Kau nggak usah pakai panca indera, kau nggak usah pakai akal, karena melewati Shiratal Mustaqim itu nggak mungkin lolos jika kau pakai panca indera dan akalmu, jelas? Karena begitu ada akal dan panca inderamu, kau akan lihat baik buruk, betul nggak? Disitulah kau menjadi relatif dan akan terjatuh lagi. Terjatuh lagi. Makanya nggak usah mikir ya. Tapi kata Nabi, karena sudah cukup waktunya ya. Kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.